Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini akan menceritakan pengalaman yang kemudian saya akan mengaitkannya dengan salah satu hikmah pada buku ini. Jadi dimulai dari pertanyaan bahwa ke teman saya, yaitu pada kehidupan Anda itu punya nggak sih masalah yang sangat mengganjal atau sampai saat ini tuh berkesan terhadap hidup? Iya, dulu pas saya baru mulai bekerja atau baru masuk dunia kerja, saya pengen punya pekerjaan yang memiliki jenjang karir dan memiliki jenjang karir yang jelas. Tahun lalu pas saya masuk, kebetulan itu pekerjaan saya juga memiliki jenjang karir. Nah, setahun pertama saya bekerja sangat keras. Saya bekerja sangat keras, mengandalkan diri saya, dan saya nggak pernah menyerah. Dan saya percaya akan diri saya sendiri bahwa saya bisa berada di posisi yang saya inginkan. Sebulan pertama, 2 bulan pertama, semuanya terasa lancar saja. Tapi ketika bulan ketiga, masalah mulai datang. Masalah kecil, masalah besar. Contohnya seperti tim tiba-tiba keluar masuk, ada yang resign, ada yang masuk lagi, 1 bulan nggak betah keluar lagi, seperti itu. Saya berkomitmen bahwa bulan depan saya akan menjadi kepercayaan atasan saya. Tetapi ekspektasi saya tidak sesuai dengan kenyataan. Saya belum bisa mencapai apa yang saya inginkan, padahal saya sudah yakin terhadap diri saya dan saya sudah berusaha mengandalkan diri saya sendiri, tetapi masih belum bisa. Saat itu saya merasakan kekecewaan yang sangat dalam, kesedihan, campur aduk, dan yang pasti merasa gagal. Dan saat itu saya mulai pasrah dan menyerahkan diri kepada Allah sambil berdoa setiap saat bahwa saya ingin pekerjaan saya dilancarkan dan saya ingin memiliki posisi yang saya inginkan. Dan beberapa hari kemudian saya mendengar kabar bahwa atasan saya memanggil saya untuk memberi saya posisi yang saya inginkan sebelumnya. Saya merasa bersyukur dan saya sangat bahagia mendengar kabar itu. Kan di saat itu ada perubahan yang membuat Anda mengingat pada Tuhan. Kira-kira faktor apa yang membuat Anda itu berubah dan berserah diri pada Tuhan? Faktor keluarga sih. Yang seperti apa? Saya anak pertama, jadi saya harus bisa membawa keluarga saya menjadi lebih baik lagi. Terus ada keinginan orang tua yang masih belum bisa tercapai dan itu saya harus mencapainya. Jadi begitu ya ceritanya. Ya. Nah, jika cerita ini kita kaitkan dengan hikmah pada buku ini, itu ada pada hikmah 34 yang berbunyi matawaqafa matalabu anta tolibuhu birok bika walatassaroh matalabu anta tolibuhu binafsika, yang artinya suatu usaha di bidang duniawi atau ukrawi tidak menjadi macet kalau kamu melakukannya dengan mengandalkan pertolongan Tuhanmu, dan tidak menjadi lancar atau mudah kalau kamu melakukannya dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Makna hikmah ini adalah penegasan tentang posisi usaha dan kesadaran hati. Ibnu Athaillah tidak melarang manusia untuk berusaha, bahkan usaha adalah kewajiban. Namun yang dititik dalam hikmah ini adalah menggantungkan hasil usaha pada kekuatan diri sendiri.
Ketika seseorang berusaha dengan sandaran penuh pada kemampuan pribadi, akal, tenaga, kecerdasan, atau strategi, maka ia sedang bersandar pada sesuatu yang terbatas. Akibatnya, usaha tersebut sering kali terasa berat, tidak stabil, dan tidak lancar, sehingga sering mengalami rasa kekecewaan. Namun, jika seseorang tetap berusaha tapi menyandarkan hasilnya kepada Allah atau menyerahkan diri kepada Allah, dalam kondisi ini usaha tidak akan menjadi macet, karena Allah dapat membuka jalan, memberi kemudahan, dan menentukan hasil dengan cara yang tidak selalu bisa dijangkau oleh logika manusia. Jadi intinya, usaha oleh manusia itu harus tetap dilakukan, namun hasilnya itu berada di tangan Allah. Kelancaran sebuah usaha bukan ditentukan oleh kuatnya manusia. Cukup sekian cerita dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.